Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda untukku, "Atuhibbul jannah?" Kamu pengen masuk surga? Kata orang ini bilang, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian orang itu bilang, "Fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik." Maka cintailah untuk saudaramu sesuatu yang kamu pengenin buat dirimu sendiri. Sesuatu yang kamu senangin buat diri kamu sendiri. Senanginlah saudaramu yang mana kesenangan itu juga kamu pengenin dalam diri kamu sendiri. Kisah yang sangat menakjubkan dan membekas. Ada sebagian orang, seorang soleh, syaka kathrat al-faqra fi baiti, ngadu banyaknya tikus dalam rumahnya. Kemudian beliau mengatakan, peliharalah kucing. Ada orang yang bilang, ini pelihara kucing. Kemudian ada yang ngomong, akhsha ayasma al-faqra sautal hirra fayhrabu ila dauril jinan. Maka aku nggak seneng nih tikus ada di rumah saya. Gimana ya kira-kira ya, tikus banyak di rumah saya nih. Ada yang bilang pelihara kucing. Aku takut nanti kalau aku pelihara kucing, nanti nih tikus-tikus ini pada lari ke rumah tetangga. Nah, aku menjadi orang yang aku melakukan sesuatu yang aku senengin, tapi tetangga saya nggak seneng. Karena kata Rasulullah, aku lakuin itu sesuatu yang membuat aku senang terhadap saudara kamu yang muslim, kamu lakuin juga demikian. Aku takutnya nggak mau. Ya, kalau gitu bodoh, mau gue mending kagak ya. Kalau gitu, gimana memang kagak. Ini bodoh amat tetangga mah ini kagak gue mah ya. Nggak ada. Bocor, mau gue mending kagak. Kadang-kadang nempel-nempel rumah tuh perumahan. Rumahnya sendirinya dirapetin, rumah gara-gara rumah dia sendiri, rumah tetangganya bocor. Namanya boh. Ya, insyaallah. Ada ayat Al-Quran yang begini, ayat Al-Quran yang berbunyi begini, yu'thiruna ala anfusihim, mereka mementingkan yang lain daripada diri sendiri. Wa taqdimul ghair al nafsi, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Fa huwa amrun azimun jiddan, ini perkara yang agung banget. Madahallahu ta'ala alahu fi kitabil azim, Allah memuji orang yang mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Ini Sayyidina Ali nih ceritanya nih. Sababun nuzulnya ayat ini disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mementingkan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun dirinya sendiri dalam keadaan lebih butuh daripada orang itu. Butuh juga. Sini disebutkan, riwayatkan, marwi anna rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahda ilaihi ra'sah syah. Faqala inna akhi fulanan wa ahli ahwaj ila hadha minna. Fab'atha ilaihi fab'atha kadzaka ila akhar. Falam yajal yab'athu min ahli ila akhir ila akhar hatta tudawilathu sab'ah biyut hatta raja'il awwal. Insyaallah. Para sahabat yang begitu ya. Kita baru ada nih. Paham ya? Insyaallah. Tadi yang saya baca ini paham ya? Nih, ada sahabat diriwayatkan dari seorang sahabat dari Rasulullah SAW ngasih kepala kambing ke orang. Terus habis itu ngasih, terima. Oh, si fulan kayaknya lebih butuh, ngasih ke si fulan. Set. Si fulan nih, si fulan lagi. Kayaknya si fulan lebih butuh tuh, dia cerita, ngasih ke fulan lagi. Lagi sampai kembali lagi yang pertama lagi. Sampai kembali lagi yang ngasih, sampai kepada yang ngasih. Terus begitu terus sampai butuh kepada orang sebenarnya lebih butuh, sampai kembali lagi kepada yang pertama dapat. Masyaallah. Kalau sekarang wah udah gue lapar, waduh amat. Udah ya. Ada lagi dalam riwayat disebutkan begini, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Datang seorang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini majhud,
Ini majhud. Majhud ini dikatakan balaghal minni al juhud wa ghayatul masyaqqah. Lapar banget ya Rasulullah. Saya lapar banget. Kemudian Rasulullah datang kepada istri beliau, nanya, "Ma indana, ada apa di rumah?" "Ya Rasulullah, ma indana ilma." Kagak ada apa-apa kecuali air. Kagak ada apa-apa kecuali air, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ngomong sama orang-orang, para sahabatnya, "Siapa yang bisa menjamu nih tamu malam ini?" Kemudian ada seorang laki bilang, "Daripada orang Ansar, saya Rasulullah." "Ana Rasulullah." Kemudian orang itu pergi, kemudian nanya sama istrinya, "Ada apa di rumah?" "Ada apa di rumah?" Kemudian kata, "Gak ada apa-apa kecuali makanan buat bayi, makanan buat anak-anak kita." "Bukan, makanan buat anak-anak kita, buat anak-anaknya." "Maka yaudah biarin, dah kasih. Nanti kalau tamu kita masuk, matiin lampu, padamin lampu semuanya, tidurin anak-anak, duluin ini tamu. Apa yang ada kamu keluarin, tamu buat tamu. Boleh kerjain buat tamu. Mentingin buat orang yang mementingkan orang lain, mentingin kebahagiaan orang. Kalau kita kadang-kadang gitu. Ada lagi sebuah cerita lagi, sahabat itu paling banyak yang begitu ya. Sahabat, ada seorang yang pagi-pagi dia puasa, kemudian udah sore nih maghrib, kagak nemuin apa-apa buat buka kecuali air. Minum air, besok lagi puasa, terus sampai 3 hari. Sehari ketiga beliau lapar banget. Kemudian beliau mampir kepada salah seorang sahabat dari Ansor. Sore-sore atabihi ila, datang hampir kepada sorenya. Kemudian, "Hal indakum min ta'am?" Bilang sama rumahnya bilang, "Ada makanan." Katanya istrinya, "Kagak ada makanan kecuali buat kenyangin satu orang. Ya, buat satu porsi doang." Satu porsi doang. Maka orang tersebut suami istri padahal dalam keadaan puasa nih, dan punya anak bayi kecil. Lalu dia bilang sama istrinya, "Nanti kalau tamunya masuk, anaknya terus tidur. Sebelum isya, matiin lampu. Nanti saya akan nemuin tamu, saya makan bareng sama dia. Sampai tuh tamunya kenyang. Saya duduk bareng sama dia sampai kenyang. Kemudian datang itu dengan sarit, datang lampunya mati, kemudian turunlah itu ayat. Insya Allah. Kalau kita luar biasa gitu, bukan bisa. Ada yang nanya, gimana bisa tidurin bocah kalau lapar kagak bisa tidur? Ada begini. Jawab, an-nasib lam yatashaddu hajatum lil akal. Anak kecil itu biasanya kagak butuh banget sama makan. Wa inna ma khasyana ta'am idza ji'a ibil fa hum mustaqiduna la itu. Ya, karena maksudnya kagak butuh banget sama makan. Sungguhnya mereka mengkhawatirkan suruh tidur, bahwasanya makan ini nanti kalau pas makanan datang buat ditaruhkan buat tamu, akhirnya tamunya nggak makan karena anak kecil pengen. Biasanya anak kecil itu ngeriung kepada makanan tamu, bukan untuk lapar gitu. Jud sahabat wal kiram, dermawannya sahabat yang mulia. Sayyidina Umar riwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akhadha 400 dinar. Beliau mengambil 400 dinar. Faja'ala fi suratul fuqara li ghulam.
siapa namanya? Sini ngasih ke fulan. Ini saya punya duit 400 dinar, kasih si fulan. Sahabat ini namanya siapa namanya? Sahabat Ubaidah bin Jarrah kasih. Kemudian sampai sana sama sahabat Ubaidah, bentar, ini bagian ke sana sampai habis. Duit baru dikasih baru habis. Ini datang ke sini, ini sampai habis dibagi lagi. Duit itu nggak lama mendem di rumah. Nggak lama mendem di rumah, langsung habis. Gitu, insyaallah. Nah, makanya kesempurnaan para sahabat, para tabi'in itu sangat-sangat masya Allah. Mereka diantaranya mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, walau kana bihi khasasah. Walaupun itu mereka sendiri butuh. Saya ngalamin almarhumah ibu saya. Itu tetangganya saya itu di Cirebon itu ada yang sakit. Akhirnya ibu saya bilang sama kakaknya, "Pelon, ambil duit tuh di dompet." Kasih tuh buat itu, suruh periksa tetangga. Di dompet tuh ada duit 50 ribunya. 50 ribunya. Kata ibu, ora ada lagi, kata kakak saya yang ngambil ini. Ora ada lagi. Dikasihin tuh, kata ibu, ini duitnya nggak ada lagi, Bu. Udah nggak apa-apa, nanti ada insyaallah. Kasih aja. Dia buat periksa, suruh kasih periksa. Dikasih, suruh periksa. Nah ada itu. Padahal itu duitnya terakhir ya. Alhamdulillah. Semoga jadi amal baik beliau, amin. Tapi sore harinya memang ada lagi datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari kasih rezeki Allah Subhanahu wa taala ada. Enggak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi kita mementingkan orang lain daripada sendiri. Pernah Sayyidina Ali bawa makanan, beli buat makanan. 2 hari belum makan. Ada yang minta, ya saya pengen belum makan 3 hari. Wah, kamu yang dibutuhin. Saya baru 2 hari, dia udah 3 hari gitu kan. Kalau kita wah udah nggak bisa. Alhamdulillah. Jadi mementingkan orang lain, membahagiakan orang lain seperti membahagiakan diri sendiri. Buatlah senang orang lain sebagaimana kita pengen disenangin orang. Kita membuat senang buat diri sendiri. Itu adalah kesempurnaan iman seseorang. Dari perkara yang mubah. Kita senang zina, yuk zina sama orang gitu. Jangan. Perkara yang mubah, yang boleh, khair insyaallah. Semoga Allah berkahi kita, berikan kita ilmu yang bermanfaat, selamat di akhirat, berikan taufik agar bisa menjadi orang yang bisa membahagiakan muslim sebagaimana membahagiakan diri sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قدرت نصرك وتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا تربنا بأننا دربنا وعننا أجرمنا أجرمنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان والشهير غلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا بالتزام من بالمصطفى رسولنا بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه
عند الهب وآله وصحبه عند تأسيس والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.